Halo pemirsa, kali ini saya sudah ada di tempat di depan rumah makan cepet saji. Sini saya akan mewawancari satu orang yang ada di sekitar saya. Oh, di situ saya lihat ada orang ojek online. Nah, kita langsung tanya aja. Permisi Pak. Ya, Pak. Bisa perkenalkan nama Bapak siapa? Nama saya Hengki. Bapak Hengki. Bapak Hengki sekarang tinggal di mana? Saya tinggal di sini nih. Nih, Bapak kan lihat Indomaret nih. Itu tuh Indomaret. Saya belok kiri. Itu belakang itu rumah saya. Oh, Indomaret belok kiri. Itu, Oh, oke. Nah, menurut Bapak sendiri sih, Ya. gimana sih pendapat Bapak tentang kondisi lingkungan sekitar kita yang makin memburuk? Kondisi lingkungan ya. Saya kan di jalan ya. Mungkin polusi udara kali Pak ya, yang makin parah gitu. Jadi saya ngerasa gitu sih Pak. Oh, polusi udara. Iya. Oke. Nah, Bapak sendiri ada pendapat nggak sih biar cara kita untuk mengurangi polusi udara itu biar makin enak? Oh, ya paling saran saya sih buat kita semua, kita gunain kendaraan umum aja lah. Kayak angkot, Transjakarta, atau kayak saya ini ojek online gini. Nah, itu kan lebih efektif dibandingkan pakai kendaraan masing-masing. Oh, gitu ya, Pak. Ya udah, Pak. Makasih banyak, Kak. Ya. Oke, saya cabut dulu. Oke, nah itu tadi wawancara saya dari Pak Hengki, dan kita akan lanjut ke tempat kita yang kedua. Halo pemirsa, kali ini saya sudah ada di depan pertigaan yang ada bundarannya. Nah, di sini depan saya itu ada tempat namanya Pos Satpam. Situ saya akan mewawancarai salah satu orang yang ada di sana. Ayo, kita langsung ke sana aja. Yuk, permisi Pak. Oh, permisi. Oh, Mana? saya mau wawancari Bapak. Oh, boleh. Nah, bisa perkenalkan nama Bapak siapa? Pak Pengki, saya Pengki. Bapak Pengki. Oke, Bapak Pengki sendiri tinggalnya di mana ya, Pak? Saya deket Garuda sini, belakang. Oh, dekat burung Garudanya ya? Bukan. Oh, Garuda. oh Garudanya. Pinggirnya. Oh, pinggirnya. Oh, Ya, Pak, mau kemana? Mau ke rumah teman saya, Blok A, belok kanan bis. Keperluannya apa Pak? Makan-makan. Makan. Oke, yaudah. Ya, mari Pak, mari misi ya Pak. ya. Mari. Oke. Nah, menurut Bapak sendiri tadi kan rumah Bapak di belakang Garuda. Nah, menurut Bapak sendiri Bapak ada pendapat nggak? Bapak mari ke sini. Nah, situ ada yang mau lewat. Nah, menurut Bapak sendiri, Bapak ada pendapat nggak tentang lingkungan sekitar Bapak yang semakin hari semakin memburuk? Menurut saya sih soal lingkungan ya paling sekarang tuh rumah tuh padat banget sama penduduk gitu Pak. Jadi di sekitar rumah tuh nggak ada pohon-pohonan, nggak ada ladang-ladang hijau gitu. Jadi tempat buat penampungan air pun udah nggak ada, penyerapan air udah nggak ada Pak. Jadi dikit-dikit hujan banjir. Apalagi dekat rumah saya Pak. Hujan gerimis aja kadang-kadang banjir Pak. Wah, kayak buruk banget ya Pak. Nah, Iya. Bapak sendiri punya pendapat nggak, ide biar menurunkan efek banjir atau bahkan menghilangkan efek banjir? Paling kita masing-masing menyediakan ladang untuk punya tanaman, punya pohon gitu biar penyerapan air pun ada di setiap rumah. Paling gitu sih Pak. Oh iya, betul banget ya Pak. Karena pohon itu menyerap air dan bahkan bikin udara segar ya Pak. Ya. Ya, makasih banget, makasih banyak ya Pak. Ya, Nah, Pak. saya pamit dulu. Ya. Nah, itu teman-teman, tadi itu wawancara saya dengan Pak Satpam yang ada di dekat saya. Nah, kita lanjut ke tempat yang ketiga. Nah, halo teman-teman, kali di sini saya sudah ada di tempat ketiga, yaitu tempat komplek warga. Nah, di sini saya akan mencari salah satu warga yang ada di sekitar sini. Pertama-tama saya cari dulu di mana ya. Oh, di situ ada orang. Nah, ayo kita langsung ke sana aja. Permisi Pak. Ya, Pak. Permisi Pak. Nah, boleh saya mau wawancari Bapak? Oh, boleh. Oke, sebelumnya bisa perkenalkan, saya berbicara dengan siapa? Saya Pak Bengki. Pak Bengki. Oke, Pak Bengki sendiri tuh sekarang tinggalnya di mana ya Pak? Oh, saya tinggal di belakang sini, kampung sebelah nih. Oh, kampung sebelah, kampung yang sebelahnya ya? Sebelah ini. Oh, sebelah ini. Ini depan. Oh, Perjalanan depan. pas. Oh, ya udah. Tapi saya mau nanya nih Pak, menurut pendapat Bapak sendiri, gimana sih Pak dengan lingkungan sekitar Bapak yang semakin hari semakin buruk? Wah,
Saya kan tukang sampah ya, bersih sampah. Banyak banget tuh sampah di lingkungan saya. Waduh, saya pusing. Apalagi diselok-selokan tuh Pak. Saya yang mungut Pak, kadang-kadang Pak. Oh. Kadang-kadang teman saya nyemplung Pak ke selokan Pak, buat ngambil doang Pak. Keren emang tuh dia. Oh ya udah. Tapi menurut Bapak ada nggak sih Pak cara agar sampah-sampah itu bisa berkurang Pak? Apalagi yang ada di solokan Pak. Nah, itu kita masing-masing perlu sadar Pak untuk tidak membuang sampah sembarangan, apalagi di selokan, di sungai, di laut, dimanapun lah itu. Kita udah tempat sampah, kita buang tempat sampah. Biar saya juga nggak capek gitu. Oh bener banget ya Pak. Jadi kalau kita buang sampah di tempatnya, jadi tukang sampahnya juga merasa terbantu. Kan langsung lempar nih. Iya. Nggak jadi. Oke. Yuk makasih banyak ya Pak. Yuk saya pamit dulu ya. Ya. Nah teman-teman, tadi itu ketiga tadi itu hasil wawancara saya dengan warga yang sekitar. Nah teman-teman, di sini kita dapat agar kita harus saling ya teman-teman, saling jaga lingkungan sekitar kita agar lingkungan kita dapat terjaga. Nah teman-teman, daripada lama, nah kakak akan mau langsung doa dulu untuk doa mulai ibadah. Ayo teman-teman, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih berkat-Mu Tuhan atas penyertaan-Mu telah mengumpulkan kami hingga kami dapat saling beribadah untuk memuji nama-Mu, untuk menyembah nama-Mu, dan untuk mendengar firman-Mu. Tuhan, terima kasih berkat-Mu, tolong sertai kami selama proses ibadah agar kami dapat mendengar suara-Mu dengan lancar. Terima kasih berkat-Mu, haleluya, amin. Ya teman-teman, Kega Warrior, let's go. Oke teman-teman, kembali lagi sama Kak Jeffrey. Dan Kak Feli. Oke, pastinya kita mau memuji dan menyembah Tuhan ya. Betul banget, Kak Feli ya Kak. pastinya. Buat teman-teman nih yang sekarang teman-teman lagi ngapain nih di rumah nih? Masih tiduran kah? Iya, kayak aku Masih masih lihat duduk kah, mereka Kak masih Feli? tidur-tiduran nih Kak. Masih tiduran Kak Feli ya. Teman-teman ayo kakak mau ngajak kalian bangkit berdiri. Kita mau ini teman-teman, karena kalau buat corona tuh katanya kita harus sering olahraga. Betul. Sering gerak ya Kak Feli Betul ya. banget. Kakak Feli sama Kak Jeffrey nih, kita mau ngajak kalian memuji Tuhan. Kita mau lompat-lompat buat Tuhan Yes, teman-teman. teman-teman. Ayo kalau gitu kita langsung aja, let's praise Him. Kega Warrior. Let's go. I was lost with a broken heart. You picked me up, now I'm set apart. From the ash I am born again, forever safe in the Savior's hands. You are more than my words could say. I follow you, Lord, for all my days. I fix my eyes, follow in your ways. Forever free in unending grace. Let's go. Cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Whoa, whoa, whoa. In the midst of the darkest night, let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You sent your son down and set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see your face. I will live, let your will be done. I won't stop till your kingdom come. Let's go. Cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. One more time. You are alive in us. Nothing can take your place.
me sing. Cause you are my freedom. Will lift you higher. Everybody just You are my freedom. Will lift you higher. Lift you higher. Your love, never ending. Whoa, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Whoa, whoa. Oke teman-teman, yuk kita mau menyembah Tuhan. Tadi kita udah memuji Tuhan dengan semangat. Sekarang kami minta buat kalian untuk tutup mata kalian, untuk berikan hati kalian buat Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu. Ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu. Tersungkurku di kakimu. Rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu. Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu. Tersungkurku di kakimu. Rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu. Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu. Ku kan teguh bersamamu
jadikan ku bersamamu untuk memuliakanmu, Untuk memuliakanmu. mengiringmu seluruh hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bersamamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Halo teman-teman, balik lagi ke KFL hari ini teman-teman, dan kita kedatangan tamu spesial. Siapa? KF Nal. Nah, KFL ini datang dari jauh banget teman-teman. Jadi datang untuk menceritakan sebuah firman yang spesial juga teman-teman. Apa temanya hari ini Kak? Temanya nih teman-teman, Allah menyediakan pengampunan dalam terang. Yes teman-teman, dan sebelum kita mulai kayaknya kita doa aja kayak. Yes. Kita doa mulai dulu deh. Yuk teman-teman, tutup matanya, kita lipat tangannya, kita mau berdoa, fokus sama Tuhan. Bapak di surga, hari ini Bapak kami bersyukur kami bisa ibadah lagi Bapak hari ini. Kau yang berkati Bapak, Kau yang bimbing kami agar kami bisa mengerti apa firman yang disampaikan hari ini Bapak. Juga Bapak agar setelah ibadah ini selesai kami bisa untuk langsung praktik Bapak. Apa yang hari ini Engkau ajarkan, dan Engkau juga Bapak yang memberikan kami kesehatan agar ke depannya dan untuk di dalam setiap aktivitas kami Bapak, kami bisa terus sehat dan bugar. Thank you Bapak segala berkat yang telah Engkau berikan. Haleluya. Amin. Nah, kita mau ngapain nih sekarang Kak Epno? Oke, jadi langsung saja kita baca ayat Kak di 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10. Aku baca yang ganjil, Kakak baca yang genap, oke? Oke, kita baca. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Nah, teman-teman, kita pasti mau ya untuk hidup dalam firman Tuhan gitu. Kita mau untuk menghidupkan ya Kak Abnul ya, firman Tuhan itu di dalam hidupnya kita juga, teman-teman. Nah, kayak teman-teman hari ini kita kedatangan Kak Abnul untuk bagian kita gimana nih caranya biar firman Tuhan bisa terus ada di hidup kita. Nah, kalau katanya di sini nih Kak Abel, di judulnya bahkan ya judul perikopnya, Allah adalah terang, dan bahkan di sini disebut juga nih hidup dalam terang. Teman-teman dan aku nih kayaknya lagi bingung nih, hidup dalam terang tuh maksudnya apa sih Kak Abel? Hidup dalam terang nih Kak ya. Betul banget Kak. Jadi gini Kak, dan teman-teman juga ya, hidup di dalam terang itu kita hidup di dalam Tuhan teman-teman ya. Kita mau sama-sama ngelakuin teladan yang Tuhan lakukan teman-teman. Seperti taat kepada orang tua, kita sama-sama sharing di komsel, kita juga sama-sama ngelakuin kasih gitu ya teman-teman ya. Dan juga kita dibaca nih ya di ayat 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Maksudnya apa sih? Jadi kita tuh mau sama-sama juga untuk mengakuin dosa kita Kak, gitu ya. Dan juga ada gambaran Tuhan teman-teman.
kita harus ngelakuin gambaran Tuhan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari juga nih teman-temannya dengan yang simpel gitu ya. Baca Alkitab, kita bisa teduh, kita sama-sama sharing juga di komsel gitu. Nah, teman-teman juga ketika kita hidup dalam terang ya, itu berarti karena kita hidupnya di dalam Tuhan gitu ya. Berarti kan kita, kenapa tadi Kak Abnul ada bilang tentang kita nggak ngelakuin dosa? Karena teman-teman hidup dalam terang juga berarti kita nggak hidup dalam dosa. Mungkin kita masih bisa jatuh, teman-teman, mungkin kita masih bisa ngelakuin dosa ya sekali ya, mungkin karena kita lagi kenapa-napa. Tapi teman-teman, kalau kita mau untuk datang ke Tuhan, kita balik, kita bisa kembali untuk hidup dalam terang, teman-teman. Gitu. Nah, teman-teman pasti langsung semangat nih. Wah, Kak, aku juga mau nih hidup dalam terang. Karena aku aja nggak denger Kak Abnul, wah semangat sekali rasanya ini. Nah, tapi Kak Abnul, aku juga penasaran. Mungkin kan ada ya orang yang nggak hidup dalam terang gitu. Mungkin masih ngelakuin dosa gitu atau gimana ya, aku nggak ngerti juga. Nah, orang-orang kayak gini kalau nggak hidup dalam terang, disebutnya hidup dalam apa ya, Kak? Jadi yang kita bisa baca juga di sini temen ya, di 1 Yohanes 1 ayat 9. Ayat 6 maksudnya ya, salah teman-teman. Jadi dibilang jika kita dikatakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan. Di sini kita garisin dulu ya teman-teman ya, hidup di dalam kegelapan. Nah, jadi hidup di dalam kegelapan itu apa sih? Hidup di dalam kegelapan itu kita bukan hidup di dalam Tuhan teman-teman, tapi kita hidup di dalam dosa. Kita masih terikat sama dosa gitu. Gitu ya, Kak. Berarti kalau dibaratin Kak, kayak karena kita sudah terlalu hidup dalam dosa gitu, kita sampai nggak ngerti mana yang dosa, mana yang enggak. Karena dosa-dosa aja tuh rasanya kayak suatu hal yang biasa ya. Berarti kayak hidup dalam kegelapan ya, kayak bener-bener hidup dalam kegelapan. Kita nggak tahu kita ngelangkah kemana, kita nggak tahu apa yang kita lakuin ini bener atau enggak. Kita cuma ya jalan aja gitu. Sampai akhirnya kita bisa jatuh teman-teman. Nah itu hati-hati nih teman-teman. Kalau teman-teman udah ngerasa kita hidup nih dalam kegelapan sampai kita udah nggak tahu kita ngelakuin dosa, kita nggak sadar bahkan ya Kak. Kita mau untuk kembali nih ke hidup dalam terang. Nah teman-teman, untuk yang mau langsung praktek nih hidup dalam terang, teman-teman bisa mulai dari menjaga apa Kak? Menjaga mulut kita. Karena teman-teman mulut kita itu paling gampang ya untuk kita buka gitu, kita sebut gitu. Nah teman-teman, kita mau belajar nih mulai hari ini gimana caranya kita bisa menggunakan kalimat-kalimat dari mulut kita ini untuk mendukung orang lain, untuk menyemangati orang lain. Oh iya juga Kak ya, kita sama-sama mau memberkati orang lain dan Betul. menyemangati orang lain. Yes, jangan biarin nih teman-teman, mulut teman-teman malah mengeluarkan ejekan, kalimat-kalimat yang bisa menjatuhkan orang lain. Oke, teman-teman mulai dari simpel aja, dari komsel kita, papa mama, adik kakak, atau teman-teman di sekitar kita teman-teman. Kita mau belajar untuk menjaga mulut kita dan pakai mulut kita dengan baik. Dan kita juga mau untuk hidup di dalam terang. Benar banget teman-teman. Nah, tapi kan Kak, mungkin ada nih beberapa dari teman-teman di rumah, bahkan aku nih ya, aku ngerasa aku masih sering ngelakuin dosa nih Kak. Aku nggak tahu aku mau ngapain nih Kak. Kira-kira gimana ya caranya tuh Kak, biar aku bisa nggak hidup dalam gelap lagi, atau aku bisa untuk sepenuhnya hidup dalam terang Kak. Oke, jadi kakak akan bagikan cara-caranya nih ya teman-teman supaya kita bisa hidup di dalam terang. Jadi yang pertama nih teman-teman, kita mau sama-sama untuk terbuka ya teman-teman ya. Jadi kita sama-sama mau untuk kita cerita sama papa mama kita, kita lagi ngelakuin dosa, kita akuin dosa kita sama mama papa. Dan juga kita cerita sama komsel kita tentunya ya teman-teman ya gitu. Dan juga yang kedua nih Kak ya, yang kedua itu kita mau minta didoakan Kak. Jadi ketika kita ngakuin dosa, kita lagi ada pergumulan, kita mau minta doa sama bimbingan papa mama mungkin. Mungkin kalau mama papa kita lagi sibuk nih ya, papa mama lagi kerja gitu kan, kita bisa sama minta didoain juga sama kakak pembina juga di komsel kita ya teman-teman. Nah yang terakhir nih teman-teman ya, kita mau sama-sama hidup dalam komunitas ya. Tadi kakak bilang ya, hidup dalam komsel. Kita mau sama-sama hidup dalam keluarga juga, kita mau sama-sama sharing, kita mau sama-sama cerita, kita mau memberkati dan menyemangati orang lain. Benar, karena teman-teman ketika kita hidup dalam komunitas kita gitu ya, kita bisa dilindungi nih dari kakak-kakak pembina, kita bisa ditanyain gitu ya tiap minggu kayak, kamu gimana nih, kamu masih nyontek gak gitu. Terus kita bisa bilang, oh iya Kak aku udah enggak. Atau kalau kita masih gitu, oh enggak Kak aku masih suka-suka nyontek, misalnya aku bingung. Nah kita bakal didoain sama kakak pembinanya Kak Abnul ya, gitu teman-teman. Ya. Nah teman-teman, kita udah di penghujung acara ya Kak, firman kita udah mau selesai nih. Tapi teman-teman, sebelum kita menyelesaikan firman kita hari ini, kita punya 3 komitmen. 3 komitmen spesial teman-teman. Ya, yang kita singkat teman-teman ya. Betul. Menjadi 3H. 3H teman-teman. Aku yang bacain yang pertama Kak. Oke. Yang pertama itu hidup dalam terang.
hidup dalam terang teman-teman. Dan yang kedua KM0 itu hidup dalam komunitas. Dan yang ketiga KM0 kita bareng-bareng aja Ya. kali ya. Hei kamu, stop melakukan dosa. Karena teman-teman kita mau hidup dalam terang bukan dalam kegelapan lagi teman-teman. Sudah lepas segala dosa kita. Kita udah nggak terikat ya KM0 Ya. ya. Karena kita sudah diberkati dan dipenuhi oleh Tuhan. Dan jangan lupa teman-teman ya untuk memberkati dan menyemangati orang lain. Ya, Betul teman-teman, pakai mulut kita dengan positif, dengan baik teman-teman. Oke, kita udah selesai hari ini KM0 ya. Mungkin KM0 boleh tutup nih dalam doa. Tidak terasa dengan cepat ya teman-teman ya. Iya, Oke, sih, kita langsung saja saja ya doa ya. Aku pimpin Kak. Oke. Oke, sama-sama kita tutup mata, kita lipat tangan ya teman-teman. Kita berdoa. Tuhan, hari ini kami sudah menyelesaikan firman kita ya Tuhan. Kau yang berkati Tuhan setiap kami Tuhan, kami mau untuk selalu Tuhan hidup dalam terang Tuhan. Kita nggak mau hidup terikat dengan dosa Tuhan. Kau yang berkati Tuhan, dan juga firman ini Tuhan Kau yang berkati untuk kami bisa praktekkan di kehidupan kami sehari-hari. Dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kega, Satria Kega mengatakan amin. Bye-bye teman-teman, dadah. Halo teman-teman semua yang di rumah. Kali ini kita mau ajak teman-teman semua untuk seru-seruan bareng. Oke. Jadi kita mau main tebak nama pohon. Oke, jadi teman-teman kita punya 2 tim yang hebat-hebat banget. Kita panggil dari tim yang pertama ada Kak Samuel dan Kak Olivia. Dan ada juga teman-teman tim kedua yang nggak kalah keren, nggak kalah hebat. Ada Koromi dan Koyuriko. Oh iya. Nah, oke teman-teman. Kakak akan jelasin sedikit tentang cara bermainnya. Nanti akan ada suara dari Mbah Google yang akan menyebutkan nama-nama pohon yang ada di Indonesia. Nah, kedua tim akan berusaha untuk menebak nama apa yang disebutkan. Oke. Yuk kita mulai. Yang pertama. Belum. Boleh. Boleh. Oke, apa tim satu? Belum. Benar banget, tim satu dapat 1 poin. Oke, kita lanjut yang kedua. Kiemora. Tetet. Apa? Flamboyan. Salah. Bukan. Kiemora. Jambore. Apa tuh? Oke, tim yang pertama. Salah. Bro. Nggak tahu. Nggak ada yang tahu? Skip. Pohon cemara jawabannya teman-teman. Oke, kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Pollen. Oh, Apa tim dua? palem. Benar banget, tim dua dapat 1 poin. Lanjut yang keempat. Mierandi. Mierandi. Apa tim yang pertama? Meranti. Benar banget, tim satu dapat 1 poin lagi. Oke. Enggak. Waduh. Enggak kayak gue. Kaget aku. Oh iya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Kita lanjut pertanyaan yang kelima. Pinus. Oh, Tim 2. Pinus. Benar banget, tim 1 poin. Lanjut. Bambi. Apa? Bambi. Tetet. Oke, tim 2. Kambing. Pohon. 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 Salah jawabannya. Gih, mencoba. Jawabannya adalah pohon bambu.
Bahasa apa tuh Kak? Afrika. Lanjut. Kenari. Tetet. Oke, tim 2. Kenari. Betul banget. Dapat 1 poin lagi. Oke, lanjut ke yang selanjutnya. Flamboyant. Oke, tim 1. Flamboyan. Benar banget. Lanjut lagi. Pendang. 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 Penang mah tempat ya. Ayo dong. Ayo dong. Nih, pisang. Bukan. Salah. Pohon. Pohon. Halo? Gak ada yang bisa jawab? Oke, jawabannya adalah pohon pinang. Oh, pinang. Oke teman-teman, sekarang waktunya kuis. Oke. Apa kali ini kau? Pohon lur. Gak ada ya. Kita bercanda teman-teman ya. Gak ada kuis. Oke. Bercanda ya. Lanjut, silakan Kakak MC majuan dikit. Ya, terima kasih. Yang terakhir ini kalian harus semangat banget sih, harus sebutan, oke? Ayo. Maoni. Ulang. Maoni. Mahoni. Tetet. Mahoni. Betul banget. Oke teman-teman, jadi permainan ini dimakan oleh tim 2. Ini kita cobain ya, Bu. Iya deh. Aduh. Oke teman-teman, sekian untuk game hari ini. Tim kita luar biasa banget ya, tim 1 dan tim 2. Oke, sampai ketemu di game selanjutnya. Bye, Kega Warrior. Nah, teman-teman, kita tadi udah dengarkan ibadah dan firman dari kakak-kakak kita yang tercinta. Nah, teman-teman, menurut teman-teman bagus nggak tadi firmannya? Bagi kakak bagus banget dong. Nah, tapi sayang teman-teman, ibadah kita hari ini udah mau selesai. Nah, daripada ini, ya kakak harus tutup nih dengan doa. Ya teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, mas berkat-Mu Tuhan telah menyertai kami buat di ibadah kita pada hari ini. Tuhan, tolong sertai kami agar kami dapat mempraktekkan firman yang telah kami pelajari. Terima kasih berkat-Mu, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman, sebelum kakak bilang dadah, jangan lupa teman-teman ya untuk jaga alam yang ada di sekitar kita, agar karena alam sekitar kita itu udah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tugas kita hanya perlu menjaganya. Ya udah teman-teman, sampai jumpa lagi bersama saya selanjutnya. Dadah.